Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya ya di pertemuan kedua di mata pelajaran informatika ya. Di pertemuan pertama kita sudah melakukan meet ya, itu hanya perkenalan di pertemuan pertama, dan untuk pertemuan kedua ini kita langsung masuk ke materi ya, yaitu teknik komputer bab 1 ya. Jadi silakan buka LKS kamu, bab 1 halaman kedua ya. Di situ ada pembahasan teknik komputer. Selanjutnya ya, teknik komputer, berbicara tentang teknik komputer itu adalah berbicara perangkat keras komputer, berbicara komputer. Jadi sebelum jauh melangkah ke depan untuk menggunakan aplikasi komputer ya, harus tahu dulu ini ya, teknik komputer, atau gimana komputer itu bisa jalan dengan baik dan semestinya ya, eh, karena dia harus seperti ini. Yang pertama ada komponen komputernya yang saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini komponen komputer. Ada 3 komponen komputer. Yang pertama itu piranti keras atau hardware. Yang kedua piranti lunak, dan ketiga adalah manusianya atau brainware. Ya, yang pertama piranti keras itu atau hardware itu dilihat secara fisiknya komputer. Piranti keras itu atau hardware dilihat secara fisiknya komputer. Ketika kalian mau ngetik di handphone, mau ngetik di komputer, ya masuk ke lab, duduk depan komputer, yang pertama kali kalian lihat ya adalah monitor. Ya pasti di situ ada monitor, ada mouse, ada keyboard, ya ada CPU. Ya itu adalah perangkat kerasnya komputer yang bisa kita lihat dan kita pegang, kita raba secara fisik komputer. Itu perangkat keras atau hardware. Selanjutnya ada piranti lunak atau software. Software itu adalah penghubung antara perangkat keras dengan manusianya. Ya, penghubung antara perangkat keras ya komputer dengan manusianya sebagai pengguna, sebagai seorang programmer, apakah sebagai seorang teknisi, apakah sebagai seorang sistem analis, atau sebagai seorang operator, yaitu manusianya sebagai brainware, yaitu perangkat lunak itu sebagai penghubung antara kita sebagai manusia dan perangkat keras komputer sebagai perangkat keras. Ya, selanjutnya yang pertama akan kita bahas adalah perangkat keras atau hardware. Ya, ini perangkat keras atau hardware itu dibagi menjadi 5 bagian. Ya, di situ ada piranti masukan atau input device, ada piranti proses atau process device, ada piranti penyimpanan atau storage device, ada piranti keluaran atau output device, dan ada piranti tambahan atau peripheral device. Ya, contoh satu, piranti masukan input device, sesuatu yang kita masukkan dengan alat tersebut itu namanya input device. Ya, jadi ketika kita mau ngetik kita pakai keyboard, ya salah satu alat masukannya yaitu keyboard ya, input device. Selanjutnya ketika di input langsung diproses oleh proses device. Habis diproses, setelah itu apakah kita mau simpan data yang sudah kita ketik atau kita lakukan, yaitu akan disimpan. Apakah alat device-nya, alat penyimpanannya apa, yaitu selanjutnya apakah kita mau keluarkan atau output device yang apakah melalui monitor, printer, atau yang lainnya. Selanjutnya piranti tambahan ya, penghubung antara misal printer dengan komputer, penghubung antara monitor dengan CPU, yaitu ada piranti tambahannya. Ya, selanjutnya kita lihat dulu piranti masukan atau input device. Ya, contoh dari input device itu yang pertama itu ada barcode reader. Ya, barcode reader itu barcode ya, barcode ya. Kalau kita sering ya sekarang dengar kata-kata barcode. Ya, kalau kita belanja ya di Alfamart ya dengan menggunakan Dana atau Shopee, ya kita bisa menempelkan barcode tersebut ya di media dia seperti itu, sehingga kita bisa menggunakannya. Atau ketika kita mau makan di restoran ya, untuk saat ini
yaitu menu yang ditampilkan bukan lagi berupa daftar menu di kertas atau di buku menu ya. Untuk sekarang ya lebih canggih lagi ya, kita diberikan barcode ya, sehingga kita pakai HP, kita tampilkan barcode tersebut di kamera kita ya, sehingga akan muncul menu-menu makanan yang ada di restoran tersebut ya. Jadi nggak lagi yang seperti kayak zaman dulu ya, kita dikasih buku menu ya. Untuk sekarang dengan adanya pandemi, orang akan semakin lebih pintar dan lebih bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya. Selanjutnya itu kamera digital. Kamera digital itu juga salah satu contoh dari input device, sesuatu yang kita foto dengan kamera digital tersebut, sehingga foto tersebut bisa kita masukkan ke komputer ya. Itu pun adalah contoh dari input device. Kamera digitalnya sebagai piranti masukan, alat masukan. Selanjutnya keyboard yang kita masukkan ya, dengan menggunakan keyboard kita ngetik, kita masukin data dengan menggunakan keyboard ya. Itu salah satunya, keyboard sebagai media piranti masukan. Selanjutnya mouse juga sama sebagai salah satu contoh dari input device, karena sesuatu itu kita arahkan, kita klik, kita kasihkan perintah, yaitu artinya alat masukan. Selanjutnya piranti proses atau proses device ya. Ini contoh dari proses device. Ada mainboard atau papan induk, ada prosesor, ada RAM, ada sound card, dan VGA card ya. Untuk contoh-contoh ini, kalau kalian tahu CPU, yaitu ada di dalam CPU semua ya. Atau kamu pasti kalau udah terbiasa main komputer, ada kotak di bawah atau di samping monitor, kotak besar, itu namanya CPU ya. Ketika CPU-nya kita buka ya, ini isinya seperti ini, piranti proses atau proses device. Ada mainboard atau papan induk, ada prosesor, otaknya komputer yang memproses segala macam bentuk perintah yang kita berikan ke komputer, itu diproses oleh prosesor. Selanjutnya ada RAM, random access memory ya, yang fungsinya untuk memcepat lambatnya sebuah komputer ya. Ini yang menentukan itu RAM. Selanjutnya ada sound card. Sound card itu fungsinya untuk kartu suara yang memberikan suara di komputer, mengeluarkan suara di komputer, itu sound card. Selanjutnya ada VGA card. VGA card itu adalah jenis kartu video. Jenis kartu video itu akan terlihat ketika menentukan kualitas dari monitor itu ketika main game ya. Game-game berat ya, itu perlu VGA card yang bagus sehingga kualitas gambar yang keluar itu tidak putus-putus, yaitu video card atau VGA card ya. Ini contoh dari piranti penyimpanan atau storage device. Itu ada hard disk, ada floppy disk, ada flash disk, ada disket optik, yaitu contoh-contoh dari media penyimpanan atau piranti penyimpanan ya. Ada kita bisa, apa yang udah kita ketik, apa yang kita udah buat, kemudian kita di komputer kita mau simpan, yaitu simpannya di hard disk, bisa lewat flash disk pun bisa ya untuk saat ini, karena floppy disk dan disket itu udah nggak zaman ya. Udah itu waktu ya, zaman dulu ya, itu udah nggak banyak orang pakai ya. Yang sekarang biasa pakai itu hard disk dan flash disk. Hard disk itu juga karena ada internal dan eksternal, bisa yang internal berada di dalam CPU, yang eksternal itu berada di luar CPU, artinya bisa kita bawa-bawa kemana aja. Dan dari keempat media penyimpanan ini juga beda-beda besar kapasitas penyimpanannya. Kalau untuk hard disk itu bahkan udah 2 terabyte, 2 TB ya. Untuk floppy disk itu, karena itu mah udah zaman dulu banget ya, era waktu saya SMP ya, saya udah kenal dengan disket floppy disk. Floppy disk yaitu tempat untuk naruh disket, untuk memasukkan disketnya, medianya ya. Itu 1,44 megabyte ya kalau nggak salah. Selanjutnya flash disk. Flash disk itu sekarang ya sudah mencapai 2 gigabyte untuk besar penyimpanannya. Disket itu pun sama ya, 1,44 megabyte. Disket optik itu dalam bentuk CD, DVD, yaitu contoh dari optik sebagai media penyimpanan yaitu.
Selanjutnya piranti keluaran atau output device itu bisa kita keluar, contohnya ada monitor, ada LCD proyektor, ada printer. Jadi contoh media keluaran atau output device itu monitor. Jadi ketika monitor itu adalah salah satu media keluaran atau output device, ya itu akan ditampilkan di monitor keluarannya gitu. Atau LCD proyektor itu kita bisa tampilkan dengan menggunakan LCD proyektor yang lebih besar sehingga orang banyak bisa lihat ya keluaran tersebut, output tersebut. Selanjutnya printer yang kita bisa pakai ketika kita mau keluarannya berupa kertas ya yang udah kita cetak melalui printer. Ya ini 3 piranti keluaran atau media keluaran atau output device yang biasa dipakai. Ya selanjutnya ini ada yang terakhir, bagian yang terakhir itu piranti tambahan atau peripheral device ya, tambahan untuk penghubung ya. Itu ada port USB, port PS2, port serial, port VGA, port paralel. Ya itu alat tambahan aja ya, karena untuk menghubungkan flash disk ke komputer yaitu harus ada port USB-nya. Untuk nyolok itu namanya port USB. Media colokannya itu port USB. Terus ada port PS2 yang mungkin mouse-nya atau keyboard-nya masih pakai portnya PS2, yaitu kita bisa colokin di PS2 atau port serial atau port VGA ya, kayak untuk monitor kita hubungkan dari monitor ke CPU itu pakai port VGA atau port HDMI, yaitu untuk menghubungkan LCD proyektor ke komputer kita atau ke laptop kita. Nah ini adalah piranti-piranti tambahan untuk menghubungkan komputer ke alat tambahan juga gitu. Ya untuk untuk pertemuan kedua ya seperti itu, berkenaan dengan hardware atau perangkat keras yang bisa kita lihat secara fisiknya komputer ya, dibagi menjadi 5 bagian: input device, process device, output device, storage device, dan peripheral device ya. Untuk pertemuan yang kedua cukup sekian. Kalian kalau mau bertanya silakan silakan komen di bawah ya, silakan komen di bawah, boleh bertanya atau ya seperti itu ya. Selanjutnya silakan di materi ya, di materi disimak, dicamkan baik-baik, dipahami. Selanjutnya di tugas pertama ada ya, tolong catat materi ini di buku tulis kalian, kemudian diupload di tugas pertama ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Semoga sehat semuanya, kedepannya bisa ketemu lagi. Untuk yang pertemuan ketiga kita akan membicarakan tentang software atau perangkat lunak. Terima kasih anak-anak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.